Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ustadz Lukman Hakim yang kita cintai dan dirahmati oleh Allah, kita cintai, kita banggakan dan dirahmati oleh Allah. Bapak Nur Hadi beserta keluarga yang kami cintai, kami sayangi dan insya Allah dirahmati oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu pengajian Al-Ijabah yang kami banggakan dan kami cintai serta dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersama-sama membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di hari Sabtu Legi untuk pengajian Al-Ijabah di rumah Bapak Haji Nur Hadi. Alhamdulillah yang rawuh juga banyak. Ada peningkatan dari sebelumnya yang rata-rata 17, Pak. Sekarang sudah tadi saya hitung 19 sampai 20. Alhamdulillah. Bapak Ibu pengajian Al-Ijabah yang dirahmati oleh Allah. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Ustadz Lukman Hakim yang tidak bosan-bosannya selalu hadir, selalu mendampingi kami, selalu mengingatkan kami Bapak Ibu Al-Ijabah untuk menjaga kemabruran haji yang kita sudah lakukan kurang lebih 12 tahun Bapak Ibu. Alhamdulillah kita masih bisa bersama-sama untuk meningkatkan tali silaturahim, untuk saling berbagi dan meningkatkan persaudaraan. Semoga apa yang dilakukan Pak Ustadz Lukman Hakim mendapat imbalan pahala dan dijadikan amal soleh oleh Allah. Amin. Yang kedua, perkenan kami Pak mewakili pengajian Al-Ijabah kepada keluarga besar Pak Nur Hadi. Matur nuwun atas waktunya, atas tempatnya, atas semuanya Bu, konsumsinya. Ya, sehingga kita bisa melaksanakan dengan baik, dengan lancar, dan kami sangat terharu sekali Ibu. Begitu sayangnya Pak Nur Hadi kepada kami, begitu cintanya Pak Nur Hadi kepada kami. Saya tadi dapat cerita, kalau sesuai KTP umur Bapak sudah 87 tahun, tapi kalau sesungguhnya itu sudah 90 tahun lebih Pak. Beliau ngarep-ngarep kapan yo iso kumpul pengajian. Selalu gitu. Terakhir beliau bilang sama putranya, aku kangen banget sama Bapak Ibu pengajian. Padahal beliau kondisinya sudah relatif agak drop Pak. Dimulai dari awal tahun 20. Kita baru pengajian lagi bulan Januari 22 Ibu. Bapak, kenapa? Karena kita masa pandemi, selama 2 tahun kita tidak ada aktivitas Pak Bu, Pak Nur Hadi, sehingga sempat vakum. Ya, tapi alhamdulillah kondisi pandemi membaik, sehingga baru kita mulai tahun 22 Januari. Sementara di Masjid Agung Pak, saya dapat izin dari Bapak Haji Sihmanto sebagai ketua yayasan, sehingga sementara pengajian Al-Ijabah sebelum kondisinya benar-benar baik, kita di Masjid Agung. Sangat dimaklumi Pak, karena kita usianya masih muda Pak, swidak ke atas Pak, jadi harus benar-benar dijaga kondisinya supaya tetap sehat, tetap bisa bersilaturahim. Kami mendoakan kepada Pak Nur Hadi, semoga Pak Nur Hadi diberi kesehatan yang prima, sehat walafiat, ya. Kalau Allah mengizinkan yang terbaik, harapannya semoga diberi umur panjang yang barokah, ya Pak ya.
disehatkan, disembuhkan dari segala macam penyakitnya, dan keluarganya dengan sabar ya, dengan sehat bisa mendampingi Pak Nur Hadi. Tadi saya dapat ngobrol juga kalau sore ada gantian shift Pak. Ya, untuk menjaga beliau. Kalaupun beliau harus dipanggil oleh Allah, kami mendoakan semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan buat bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam pengajian kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, karena bapak ibu ini, kita ini ada yang sudah tidak berani naik motor Pak, ada yang sudah tidak diizinkan oleh anaknya, sehingga karena usia banyak yang tidak bisa hadir. Bulan ini ada 2 teman kita Pak yang sudah mendahului, Bu Sukap sama Pak Ahmad Suhari. Ya, jadi semakin berkurang, tapi insya Allah dengan seizin Allah dan niat baik, semoga Allah memberikan jalan dan petunjuk, kita bisa selalu bersama-sama dan bisa selalu sehat. Gitu nggih Pak, sama Pak Nur Hadi. Jadi demikian Bapak Ibu, Bapak mewakili keluarga Pak Nur Hadi, matur nuwun sekali lagi saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami Pak, mohon pula kami dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian Al-Ijabah, terkhusus untuk Sohibul Bait atau tuan rumah, sesepuh kita yang kita hormati, yaitu Bapak Haji Nur Hadi. Semuanya saja rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ini selalu dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terlihat dari sini wajah-wajah ceria. Yang rawuh juga lebih banyak daripada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Insya Allah sehat walafiat selalu semuanya. Dan mudah-mudahan situasi di negeri kita segera kondusif, terbebas dari COVID-19. Kehidupan kita normal lagi. Haji berangkat lagi. Umroh sudah dimulai ya. Dan kita bisa leluasa beribadah di masjid kita pada bulan Ramadan nanti, dan di dalam melaksanakan Idul Fitri, termasuk mudiknya juga mudah-mudahan leluasa semua. Ini kan ada yang mau pulang ke Cirebon, ada yang mau ke Bandung, nggak mudik. Nggak mudik, dimudikin malahan. Ya, mudah-mudahan nanti Lebaran kita bisa leluasa silaturahim ke beberapa tempat yang sudah kita niatkan. Karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dipertemukan di rumah Bapak Haji Nur Hadi ini dalam keadaan sehat walafiat. Ungkapan syukur kita ucapkan kehadirat Allah
bilisan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan dan teladan kita, uswah hasanah yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan dan kebahagiaan hidup sejak di dunia ini sampai di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pengajian kali ini kita akan mendalami hikmah puasa. Dalam setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah, pasti terkandung hikmah di dalamnya. Ada ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah yang wajib kita jalani, yang ibadah-ibadah itu menjadi penanda keislaman kita. Orang itu dikatakan Islam yang sempurna kalau dia menjalani 5 perkara ini. Apa 5 perkara itu? Mari kita baca bersama-sama. Buniyal Islamu ala khomsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa itaiz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti. Islam dibangun di atas 5 rukun. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. 5 hal inilah yang kita kenal dengan rukun Islam. Rukun Arab sama rukun Jawa itu beda ya Bapak Ibu. Nek rukun di tempat kita itu kan ora tukaran, ora kerengan, ora padudon. Ya, rukun dalam bahasa Indonesia pengertiannya juga sama. Tapi rukun dalam bahasa Arab itu bisa berarti pokok. Ya, asas. Rukun juga bisa berarti pojok. Nek basa Inggrisnya corner. Panjenengan nate mirsani Ka'bah. Ka'bah itu berbentuk segi 4. Berarti ada pojok-pojoknya di 4 sudutnya, ya. Masing-masing itu punya nama. Ada yang namanya rukun Yamani, ada yang namanya rukun Iraqi, ada yang namanya rukun Syami, ada yang namanya rukun yang paling populer dan sering dadi jujukan, rukun Hajar Aswad. Nah, kalau pengertian rukun dalam hal pojokan Ka'bah ini, rukun artinya pojok atau sudut.
disebut rukun Hajar Aswad karena di situ terdapat Hajar Aswad. Disebut rukun Yamani karena pojokan itu kalau ditarik garis lurus akan lurus ke negara Yaman. Ada rukun Iraqi karena sudut itu kalau ditarik garis lurus akan lurus dengan negara Irak. Ada rukun Syami karena kalau ditarik garis lurus akan lurus dengan negara Syam atau Suriah. Nah, jadi 4 macam sudut itu. Nah, dalam bahasa Arab rukun bisa berarti sudut, bisa berarti pokok. Rukun Islam itu adalah pokok-pokok agama Islam. Yang namanya Islam itu 5 hal tadi. Orang Islam itu adalah orang yang diharuskan melaksanakan 5 hal tadi. Ini alhamdulillah Bapak Ibu 5-5-nya sudah semua. Syahadat sampun sedaya, menegakkan sholat semuanya orang-orang yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, insya Allah semuanya membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal kalau memang sudah memenuhi syarat. Berpuasa Ramadan, semuanya sudah berpengalaman berpuasa Ramadan. Ada yang pengalamannya sudah 50 tahun, ada yang sudah 60 tahun, ada yang sudah 70 tahun. Dan yang kelima adalah berhaji ke Baitullah, melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu ke 5-5-nya ini sudah. Berarti panjenengan Islamnya sudah lengkap, sudah sempurna. Melaksanakan 5 rukun, 5 pokok tadi. Nah, yang 2 ini memang disertai dengan persyaratan. Zakat itu ada tambahannya, persyaratan tambahannya bila mampu, bila wajib zakat. Artinya mempunyai harta yang sudah mempunyai syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Haji ada persyaratan tambahan bila mampu. Nah, yang 3 ini wajib dilakukan oleh siapapun tanpa syarat. Syahadat semua harus. Sholat semua harus. Berpuasa Ramadan semua harus. Nah, zakat dan haji hanya bagi mereka yang mempunyai syarat kemampuan. Bapak Ibu ke 5-5-nya sudah melakukan semua, maka sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian ini. Salah satu rukun Islam yang sebentar lagi akan kita jalani adalah wa shaumi Ramadhana, berpuasa pada bulan Ramadan. Sebentar lagi, seminggu meneh, pun persiapan nopo dereng, terutama persiapan niat. Niatnya disiapkan. Persiapan niat tuh ya nanti saya puasanya insya Allah akan bersungguh-sungguh tenanan, ngampet liyane, ora mung ngampet makan minum, ning yo ngampet hawa, terutama hawa nesu. Nggih, hawa nesu niku rak kadang ra iso diampet senajan to poso to nggih. Nggih. Neng ndi wae ra iso to nesu niku nggih. Neng omah saged mboten nesu. Nggih, kerep nggih. Neng omah iso nesu, neng pasar iso nesu ora Bu Narmi.
Utawa ning pasar iki akeh wong nesu ora. Nggih. Nggih. Pun ning omah iso, ning pasar iso, ning kantor iso, ning dalan iso, nggih. Nggih, ning dalan saged engko jenengan disalib rada mepet nesu ya iso. Wong barudan ana genangan air lah kok sandinge ra ngati-ati jebret ngoten niku nyiprati jenengan. Nesu nggih. Menika noto niatnya disiapkan betul, saya nanti akan berpuasa dengan sungguh-sungguh. Bismillah, saya juga akan menahan diri saya dari nafsu amarah. Lajeng noto niat selanjutnya, insya Allah sok trawehku genep, ora ono sing bolos. Nah begitu. Noto niat meneh, insya Allah sok tadarus Al-Qur'anku minimal khatam ping wani pira? 5 wani ora? Sing dhewe lho, ora sing rombongan lho nggih. Lah nek mung rombongane mung paitan tenguk-tenguk nggih. Ngombiongi ning masjid nggih. Sing maca dhewe nggih, sing maca dhewe. Wani ping pinten? Nek kira-kira menapa menika panjenengan tidak yakin ya jangan kewanen le gawe target. Aku sok khatam ping 10. Lah ming wacana sing nglakoni nggih kangelan. Ya paling tidak insyaallah muga-muga aku iso khatam pisan. Sedina sak juz. Le ngedum pripun? Bar subuh maca pirang lembar. Nggih to. Bar zuhur pirang lembar. Bar ngasar pirang lembar. Bar maghrib wis mepet wektune dienggo buka karo dienggo persiapan ngisa. Engko bar ngisa pirang lembar. Nonton niku kudu dikonsep. Nek ora dikonsep karo dilambari niat ora dadi, nggih to. Harus ada konsep, harus ada target. Malih persiapan niate insyaallah sok aku sasi poso arep sedekah. Nah, menika dikonsep. Nek dikonsep berarti dicepake saka saiki. Iki insyaallah sik sok sing tak nggo sedekah. Menawi terkonsep ngaten menika berarti panjenengan bulan Ramadan menika wonten program kerjanipun Bapak Ibu. Ora mung dilakoni kaya biasane ngaten nggih. Artinya ya wis gelem ra gelem iki ya wis poso kudu poso kok. Ya wis dilakoni. Menika kalau kita kebiasaan seperti itu biasanya tanpa konsep. Nek jenengan ngagem konsep, aku sok duwe target ngene. Menika insyaallah anggen panjenengan nindakaken ibadah menika nggadahi konsep untuk mencapai tujuan ibadah yang maksimal. Nek sing modele apalan iki poso ya poso, sahur ya sahur, buka ya buka, pun ngoten niku rutinitas ngaten menika. Tanpa ada target. Syukur menawi kita mangke nggadahi target yang akan kita capai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa itu adalah kesempatan bagi kita untuk menggapai derajat ketakwaan yang tinggi. Karena tujuan puasa memang la'allakum tattaqun. Agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Keimanan dan ketakwaan kita itu harus kita jaga Bapak Ibu. Harus kita pertahankan. Karena keimanan dan ketakwaan kita itu ada kemungkinan untuk berubah. Kalau berubahnya naik, bertambah kuat ya bagus. Tetapi sering-sering keimanan seseorang itu menyusut. Bahkan bisa habis. Malah iso ilang.
Karena Nabi juga sudah mengingatkan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, iso sok kebak, sok entek ya. Itu sifatnya iman itu situasional dan kondisional. Nek dong teng Mekah nika semangat keimanan dan ibadahnya pancen lagi dhuwur-dhuwure. Ya. Tetapi beberapa orang bahasan tekan ngomah kuwi semangate ora kaya ndek ning Mekah ngoten nggih. Nek ning Mekah mbiyen we subuhan kuwi terkonsep tenan kok nggih. Subuhan iki betul-betul di planning. Tangi jam pira, apa yang harus disiapkan. Iki aku nggawa tas, tak iseni apa wae. Diiseni sajadah, diiseni roti, diiseni air minum. Semua terpola. Terencana dengan baik. Terus nggawa duit sekedarnya, semua sudah terkonsep seperti itu. Nah, kalau kita dulu pernah punya semangat yang luar biasa ketika menjalankan ibadah, sakniki biji awake dhewe-dhewe. Aku isih kaya jaman ning Mekah mbiyen, apa wis merosot, apa wis suda. Nggih rasa biji kancane. Biji awake dhewe-dhewe sing ngerti awake dhewe-dhewe menika. Biyen semangit, saiki piye? Nah niku. Saiki melotrok apa? Merosot apa stabil? Nah, marilah kita nilai diri kita sendiri. Nggih, gampang toh Bapak Ibu jane biji awake dhewe niki? Ya, gampang kok nggih. Nggih, gampang. Awake dhewe lek angel ki le ngaku ngoten nggih. Nggih, lek angel ki le ngaku. Nek le biji awake dhewe iki jane ya gampang iso kok. Aku ki jane ya merosot nggih. Merosot biyen ning Madinah ning Mekah we kaya ngono semangate. Wah, luar biasa dengan semangat juang 45. Apa meneh ning Raudhah, wah wis kaya pasukan siap tempur kae nggih. Lah nggih, wis direwangi kaya ngono. Nganti acara apa wae dikorbanke kosek iki arep adzan kok. Yang kosek nek arep duwe acara engko eman-eman awake dhewe nek kelangan kesempatan salat berjamaah ngoten to nggih. Nganti jenengan dijak piknik wae semelang banget kok. Engko nek awake dhewe le tekan apa ki Masjidil Haram ngluwi zuhur pripun iki, Pak? Nggih, nggih ngoten to nggih. Ah ngoten niku. Lah engko nek nganti ngluwi zuhur awake dhewe ra iso melu jamaah zuhuran ning Masjidil Haram. Wah jan elok tenan kok nggih. Nah, sakniki jenengan nek piknik napa nggih tesih mikir. Engko nek ketinggalan salat jamaah. Nah, pun niku janjane gampang tenan biji awake dhewe iki. Keimanan kita itu bagaimana nggih? Sebabnya jenengan tahu ning Mekah sudah pernah mencapai tingkat semangat ibadah dan tingkat keimanan yang tinggi. Sekarang seperti apa? Pun mengke direnungke ya. Setelah direnungkan mudah-mudahan ada perubahan. Kita akan kembalikan posisi semangat kita sebagaimana kita pernah tinggi semangat kita pada saat di tanah suci dulu. Ramadan kesempatan bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu supaya tujuan ini tercapai, awake dhewe nggadahi program kerja. Tujuan dari program kerja kita di bulan Ramadan itu la'allakum tattaqun. Ben ketakwaanku mundak tambah. Nah, monggo program kerjanya disusun yang baik sehingga mangke Ramadan ini bisa menghasilkan penambahan ketakwaan bagi kita sekalian. Kesempatan bagi kita karena Allah Subhanahu wa taala juga membatasi ruang gerak setan, Bapak Ibu. Karena pada bulan Ramadan ini ruang gerak setannya itu dibatasi.
Padahal setan itu program kerjanya itu menggoda dan mempengaruhi kita supaya menjadi pengikutnya. Bahkan kita digoda dari arah manapun. Pada surat Al-A'raf ayat 17 itu setan mengatakan, sudah mengikrarkan, sudah memproklamasikan. Proklamasi setan itu, tsumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Saya pasti akan mendatangi mereka, para manusia itu, dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, sehingga engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Setan itu tercapai tujuannya kalau orang-orang itu menjadi hamba yang tidak bersyukur. Tidak bersyukur itu kufur, ya, mengingkari nikmat Allah sampai kemudian mengingkari Allah. Ya, bentuknya bermacam-macam. Bagi sementara orang mungkin yang namanya keimanan sholat kok sedino ping 5 itu hal yang naif, hal yang bodoh. Kok waktunya dibuang percuma, tidak efisien, tidak efektif. Padahal waktu yang dipakai umat Islam itu bisa meningkatkan produktivitas, bisa menghasilkan cuan gitu ya. Neng kok malah do leha-leha ning masjid. Nah, pikiran seperti itu menghinggapi orang-orang yang tidak bersyukur karena sudah digoda oleh setan. Maka Ramadan nanti kesempatan bagi kita untuk terlepas dari godaan setan. Itulah program kerja terbesar kita. Satu, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada bulan Ramadan nanti. Yang kedua, lepaskan dan bebaskan diri kita dari pengaruh jahat setan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita. Amin. Sehat walafiat semua. Amin. Panjang umur semua. Amin. Banyak rezeki semua. Amin. Bisa beribadah di bulan Ramadan. Amin. Dengan sempurna. Amin. Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.